Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Ibu. Siap, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya kepada Nurmiati. Silakan doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir Sirli li amri amri wahlul yang uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. absen terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Aulia Rashifa, Hadir, Ibu. Nurmiati, Hadir, Ibu. Ira Destria Midasmara, Hadir juga, Ibu. Hadir, Ibu. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan struktur umum naskah pidato, yaitu pembukaan, isi, dan penutupan, serta pentingnya setiap bagian dalam menyampaikan pesan. Kemudian, siswa dapat memilih kata-kata dan gaya bahasa yang sesuai dengan audiens serta tujuan pidato, baik itu menginspirasi, memberikan informasi, dan membujuk. Kemudian, siswa dapat mengembangkan kreativitas dalam menulis pidato dengan menggunakan contoh, cerita, atau kutipan yang mendukung pesan yang ingin disampaikan. Nah, sekarang pernahkah kalian berpidato? Pernah tidak? Pernah, Ibu. Pernah, Ibu. Apa tema pidato kalian? Masalah maksiat, Ibu. Mengenai hormat kepada orang tua. Nah, bagaimana perasaan kalian saat harus berpidato? Perasaan awalnya tuh saya merasa sedikit gugup, Ibu. Kalau Liara Syifa? Sama, Ibu, deg-degan sebelum Ya, tampil. Canggung, Ibu. Nah, itu apa Takut, Ibu. persiapan apa yang kalian lakukan sebelumnya sebelum berpidato itu? Latihan, Ibu. Latihan, Ibu. Nah, jawaban kalian itu benar semua. Sekarang kita masuk ke materi. Pidato adalah kegiatan berbicara untuk mengungkapkan pikiran di depan orang banyak. Agar pidato berjalan baik, penting untuk menyiapkan naskah pidato terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan naskah pidato singkat berikut ini. Di sini ada seorang anak yang di depan kelas sedang membacakan naskah pidatonya di depan teman-temannya. Ibu minta tolong pada Aulia Rasifa untuk membacakannya. Nanti Baik, Ibu. bergantian ya. Pada hari ini, teman-teman sekalian, pada hari ini marilah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan pidato tentang pentingnya berteman dan menjauhi perundungan. Terima kasih Aulia Rasifa. Selanjutnya Sama-sama, Nurmiati. Ibu. Teman-teman sekalian, kebanyakan dari kita sudah berteman sejak lama, sejak kita kelas 1 hingga saat ini di kelas 5. Kadang kita bersama saat kerja kelompok, bermain di halaman, atau saat perjalanan pergi dan pulang sekolah. Ada yang berteman akrab hingga menjadi sahabat, ada juga yang hanya mengenal wajah, tapi jarang berbicara. Kadang di antara kita terjadi perselisihan atau perbedaan. Meskipun demikian, pertemanan di sekolah sebaiknya dipupuk dan dipelihara. Baik, terima kasih Nurmiati. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya, Baik, Ibu. Beberapa kali saya membaca atau melihat di media ada kasus perundungan yang terjadi di beberapa sekolah. Ada anak yang diejek atau diperlakukan kasar oleh teman-temannya. Akibatnya,
Anak tersebut menjadi sedih, sakit, dan tidak mau sekolah. Sungguh sangat menyedihkan. Tahukah kalian apa yang menjadi sebab perundungan terjadi? Perundungan terjadi karena ada orang yang dengan sengaja ingin menyakiti orang lain yang dia tidak suka. Selain itu, perundungan akan terus terjadi jika tidak ada yang menghentikannya. Baik, terima kasih Ira. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu sendiri. Perundungan membawa akibat buruk bagi korban. Perundungan membuat pertemanan tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, kita harus menghindari perundungan. Kita harus mencegah agar tidak terjadi di sekolah kita. Bersikap baiklah kepada sesama. Jika ada yang tidak kita suka atau setuju, katakan dengan baik. Jika ada konflik, kita selesaikan bersama. Jika kita melihat ada teman yang melakukan perundungan, mari bertindak. Tegur teman tersebut atau laporkan kepada guru bisa dibantu. Marilah teman-teman kita bergerak bersama, menjadi teman bagi semua, menghargai perbedaan dan menghindari perundungan. Dengan demikian, sekolah kita akan menjadi tempat belajar yang menyenangkan dan aman. Nah, sekian pidato dari saya. Terima kasih sudah menyimak isi pidato saya. Akhir kata saya tutup pidato saya dengan sebuah pantun. Tanam sirih di kebun akasia, Cakep. tumbuh subur jika kena cahaya. Elok, Mari kita Nyan. menjadi baik-baiknya manusia, bersikap baik dan bermanfaat bagi semua. Nah, itu adalah salah satu contoh pidato. Nah, sekarang perhatikan struktur penulisan pidato di atas pada penjelasan berikut ini. Paragraf pembuka, yaitu maksud dari pidato tersebut. Paragraf isi yang pertama, yaitu latar belakang dari pidato tersebut. Paragraf isi kedua, yaitu sebab adanya perundungan. Paragraf isi ketiga, yaitu akibat adanya perundungan. Dan paragraf isi keempat, yaitu ajakan menghentikan perundungan. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nah, sekarang saatnya kalian menulis naskah pidato. Perhatikan persyaratan menulis naskah pidato di bawah ini. Ikuti petunjuk dan juga naskah pidato di halaman sebelumnya. Nah, ini kalian boleh berkelompok ataupun individu. Tugas ini kita kumpul pada minggu ke depan ya anak-anak. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Lomba menulis naskah pidato peduli bahaya perundungan dalam rangka memperingati Hari Anti Perundungan. Sekolah Cita Bangsa mengadakan lomba menulis pidato bagi para siswa kelas 4 sampai kelas 6. Nurniati, boleh Ibu minta tolong bacakan persyaratannya? Boleh, Ibu. Persyaratannya yaitu yang pertama, isi naskah pidato memuat tentang alasan dan ajakan untuk menghindari terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Yang kedua, naskah terdiri atas 200 hingga 400 kata, dapat berupa tulisan tangan atau diketik. Yang ketiga, naskah yang memuat sebuah pantun nasihat sebagai bagian dari ajakan mendapat nilai tambah. Dan yang terakhir, naskah harus merupakan karya asli sendiri. Naskah menyertakan sumber jika mengambil rujukan data dari sumber lain. Nah, itu persyaratannya. Jangan lupa untuk membuat pidato tersebut ya anak-anak. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Baik, Ibu. Kemudian pidato itu biasanya dilakukan di depan umum. Isi pidato menyampaikan pesan penting kepada pendengar. Oleh sebab itu, membaca pidato membutuhkan keterampilan berbicara yang baik. Meskipun menggunakan naskah, pastikan kalian berlatih membacanya di rumah. Membaca naskah pidato akan membuat kalian mampu memahami dan menjiwai isi pidato. Mintalah pendapat orang tua pada saat kalian berlatih membaca pidato bersama mereka. Sekarang perhatikan unsur-unsur di bawah ini. Nah, yang pertama volume suaranya itu, kemudian lafalnya, intonasi, dan ekspresi wajah itu harus diperhatikan saat kalian berpidato ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, tadi kan ada itu yang Ibu minta buat naskah pidatonya. Besok itu kalian presentasikan di depan kelas, dan Ibu harap kalian membuat pidato itu dengan sebaik mungkin ya anak-anak. Itu per kelompok ya, Bu? Baik, Atau Ibu. individu?
Kalau mau berkelompok, tidak apa-apa. Kalau individu lebih baik. Oke, baik Ibu. Baik, Ibu. Nah, berakhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa kepada Nurniati. Dipimpin doanya dulu. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Terima kasih anak. Sama-sama Ibu. Sama-sama, Ibu. Kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugas-tugasnya itu dikerjakan ya. Iya Ibu. Iya, Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.